faktor resiko itu yang pertama berhubungan seksual di usia yang sangat dini, di bawah 18 atau 17 tahun. Masa inkubasi. Iya, masa inkubasi itu bisa dari 5 tahun sampai 15 tahun. 5 sampai 15 Betul, malah tahun. sampai 20 tahun. Kalau kita untuk menjaga, tentu kita harus rajin pap smear. Kita harus periksakan gitu ya. Jadi di bawah stadium maksimal stadium 2A terapinya adalah angkat rahim. Iya, itu yang namakan histerektomi radikal. Aduh, sedih sekali ya. Betul. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati kalau mendengar kanker serviks itu kayaknya udah jadi momok yang menakutkan untuk kita, kaum perempuan. Kadang-kadang kita cuma takut, tapi nggak mau kenalan, nggak mau juga mendeteksi secara dini karena ya udah denial saja gitu. Kayaknya saya nggak deh, saya nggak akan kena gitu. Padahal ternyata ini bisa menghantui siapa saja kaum perempuan yang ada di dunia. Nah, bagaimana sih deteksi dininya dan kalau memang sudah terjadi, bagaimana penanganannya? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu mitos atau fakta seputar kesehatan wanita bersama dokter saya hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Nora Milasari MKes SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Dika. Selamat datang dokter di Terima Bincang kasih. Hati. Senang banget nih hari ini kita bicara tentang hal yang nggak senang sih, sebenarnya takut ya bicarakan kanker serviks, tapi paling tidak jadi membuka wawasan gitu. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama dok, saya mau bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan wanita yang mungkin masih salah kaprah. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau perut ibu hamil itu tidak boleh dipijat. Padahal kayaknya mungkin praktek demikian masih banyak ya dilakukan di Indonesia. Sebenarnya mitos atau fakta? Tidak boleh gitu ya. Nah itu sebenarnya sih mitos ya. Boleh tapi harus dilakukan ya? Ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ya, sorry maaf, tidak boleh Jadi dilakukan. Fakta ya? Iya, fakta. Karena memang kalau pemijitan yang tidak aman ya, misalnya terlalu keras gitu ya, dia dapat merangsang kontraksi sehingga bisa menyebabkan yang pertama keguguran ya, terutama pada trimester 1 ya. Terus kemudian kalau pemijitan juga yang terlalu keras, itu akan terjadi penekanan pada rahim sehingga mengganggu aliran darah. Itu juga akan mengganggu oksigenasi ke janin atau ke bayi. Ya. Nah, terus ketiga, kalau pemijitan perut ya pada trimester 2 atau 3 yang tidak aman, itu bisa membuat bayinya bergerak dengan tidak aman atau dia berputar ya, sehingga bisa juga berpotensi untuk terjadinya lilitan tali pusat. Gitu. Nah ini kan kadang-kadang malah dianggap sebagai solusi. Mungkin ada sebagian orang gitu ya yang memang percaya pengobatan tradisional dengan pijatan itu bisa mengubah. Misalnya yang tadi bayinya sungsang, dipijat, diubah gitu posisinya. Atau mungkin yang terlilit tali pusar bisa nih dipijat. Nah sebenarnya ini apakah benar? Atau mungkin sebenarnya memang ada metodenya, ada ilmunya, tapi hanya orang-orang yang punya kompetensi dan istilahnya ada license untuk melakukan ini? Iya. Jadi untuk saat ini itu tidak pernah dianjurkan lagi. Mungkin dulu pada saat dulu banget ya dok ya. Itu pernah kalau seandainya sungsang dokter tapi yang berpengalaman itu akan memutar bayinya. Tapi untuk saat ini itu tidak dilakukan lagi. Ya untuk keselamatan bayi dan ibunya karena memang terdapat banyak pelepasan plasenta sebagian gitu ya atau lilitan yang dan sebagainya. Jadi memang dulu andai kata pernah pun itu dilakukan oleh dokter yang sudah profesional. Tapi itu pun sekarang sudah tidak dilakukan. Karena lebih banyak istilahnya mudorotnya gitu ya dok ya. Daripada manfaatnya ya gitu. Jadi jangan lagi dilakukan. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau penting minum obat penambah darah saat haid. Biasanya kan kita logikanya haid darah saya keluar, berarti darah saya berkurang dong. Penting nggak sih? Apakah ini berlaku untuk seluruh perempuan?
untuk minum obat penambah darah ini atau gimana? Jadi minum obat penambah darah pada selama kita haid itu bisa ya kita. Bisa dilakukan ya dok ya? Ya bisa. Sebagaimana kita tahu kalau kita lagi haid ya darah haid kan banyak keluar. Ya itu akan mengurangi zat besi ya pada tubuh ya itu pada keadaan tertentu misal darah haid yang sangat banyak pada keadaan miom gitu ya pada gangguan hormonal sehingga pemberian tablet tambah besi sekali sehari memang dianjurkan tapi untuk dosisnya dan jenis obat tambah darah apa itu sebaiknya memang dikonsultasikan kepada dokter. Nah dok kalau misalnya sedang haid ini kan kita kadang-kadang nggak terlalu paham juga ya karena apakah saya sudah termasuk yang kurang zat besi ketika saya lagi haid gitu karena setiap orang punya ketahanan tubuh beda-beda. Ada nggak tanda-tandanya ketika kita haid nih kayaknya zat besi kita lumayan turun dan kita butuh support? Iya, jadi kalau untuk zat besi itu atau HB-nya yang turun ya memang sebaiknya untuk pemeriksaan laboratorium ya. Kita cek. Tapi ada gejalanya nggak dok? Ferritin. Oh iya ada gejalanya. Pusing atau apa? Pusing, lemah ya. Cepat lelah gitu, sebagian itu. Oke, baik. Jadi ketika kita sedang haid, terus kita merasakan gejala-gejala yang tadi, dan terlalu mengganggu gitu ya. Nah ini perlu dikonsultasikan dan perlu ada tes penunjang juga kalau memang diperlukan ya dok ya. Betul. Kan kalau dengan tampilan juga pasti akan bisa kelihatan ya, apakah pucat, apakah putih gitu ya. Skleranya akan diperiksa oleh dokter. Tapi selama masa haid yang banyak, memang tidak ada salahnya mengkonsumsi tablet tambah besi. Ya. Terus kemudian makan juga makanan yang bergizi, yang bernutrisi baik, yang mengandung banyak zat besi. Itu dia ya. Jadi jangan cuma minum suplemennya aja ya. Makannya juga harus diperhatikan. Betul, itu yang paling penting. Oke, baik. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau hormon sangat memengaruhi kesehatan wanita. Ada yang bilang bahwa wanita itu adalah makhluk yang dikendalikan oleh hormonnya. Nah itu sebenarnya benar atau tidak? Mitos atau fakta? Fakta, betul. Fakta ya? Betul. Jadi selama hidupnya memang hormon itu terkait erat dengan kehidupan wanita ya. Jadi dari pubertas sampai menopause ya, menstruasi, hamil, menyusui itu dipengaruhi oleh fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Ya, jadi memang kehidupan kita itu memang pengaruhi oleh hormon ya. Sedihnya gitu ya dok ya. So, ketika kita menopause pun ternyata ada masalah-masalah yang menunggu ya. Betul. Gitu ya. Jadi ya harus disayang-sayang ini hormon. Selain mempengaruhi reproduksi, hormon itu juga mempengaruhi mood juga ya. Ya, terus juga mempengaruhi metabolisme tulang juga, sehingga memang kita harus seimbang semuanya gitu ya, sehingga kita dapat hidup sehat sampai nanti tua nanti ya dok ya. Walaupun memang bete sih dikendalikan oleh hormon-hormon ini ya, moodnya yang terutama gitu ya. Tapi ya udah mau nggak mau kita harus menghadapinya karena sudah kodratnya ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau wanita itu masih bisa hamil dengan satu ovarium. Kadang mungkin kalau orang-orang yang punya masalah dengan ovariumnya apalagi sampai keganasan maunya mempertahankan karena saya mau misalnya yang satu masih sehat gitu tapi yang satu walaupun sudah masalah maunya dipertahankan karena mau tetap punya keturunan. Tapi sebenarnya apakah manusia perempuan khususnya ya yang punya ovarium 2 ini ketika satu tidak ada masih bisa punya keturunan? Fakta masih fakta bisa ya, masih bisa punya keturunan ya walaupun persentasenya agak menurun 30% untuk bisa hamil tapi kita harus lihat juga faktor yang mendasarinya ya. Ovarium yang tinggal satu itu ya syaratnya harus dia tetap menghasilkan sel telur yang baik ya. Terus kemudian kita harus melihat juga bagaimana kondisi organ reproduksi rahim, indung telur ya, di mana indung telur itu kan untuk ketemu sel telur dan sel sperma. Jadi walaupun tinggal satu, selama itu sehat, masih bisa berfungsi normal ya bisa ada keturunan ya. Dan usia juga, ya usia kita harus lihat juga apakah usianya masih cukup atau di atas 35 tahun yang
memang beresiko. Itu mungkin nanti harus ada pemeriksaan hormonal untuk melihat apakah sel telurnya masih mencukupi ataupun masih bagus. Tapi banyak juga yang bisa hamil dengan 1 ovarium. Wah, jadi masih ada harapan ya, Dok? Masih ada harapan. Baik, yang penting sehat itu ya, Amin. ovarium. Oke, selanjutnya ini adalah mitos fakta yang terakhir. Mitos atau fakta, Dok? Kalau jajanan micin bervetsin berarti ya, bisa memicu kista pada ovarium. Jadi makan makanan micin kan enak ya, Dok? Ya. Tapi apakah ia memang akan memicu masalah di dalam rahim, terutama Ya. kista pada ovarium? Jadi kista ovarium itu perkembangannya dipengaruhi yang pertama oleh hormon, yang kedua gaya hidup, yang ketiga nutrisi yang kita makan. Ya, nutrisi yang tidak baik memang tidak baik untuk kesehatan. Iya. Tapi kalau yang micin, yang berbentuk bisa di seblak dan lain sebagainya itu belum ada penelitian tuh. Oh, Ya, oke. dia bisa menyebabkan kista ovarium. ya. Jadi Mitos masih Mitos, ya, karena iya. belum ada penelitian validnya. Tapi bukan berarti, betul. oh berarti aman aja nih saya makan banyak-banyak. Ya bisa berpengaruh sama kesehatan yang lain ya. Ya, betul. Kita enggak, yang kena yang lain. Yang ada migrain terus ya, Dok ya. Oke, nanti kita balik lagi, Dok ya. Sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Kita akan kembali dengan topik utama kita tentang kanker serviks. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang kanker serviks dan deteksi dininya. Nah, bagi pemirsa di rumah, khususnya para ibu ataupun kaum perempuan yang memang aware terhadap kondisi ini atau mungkin ada yang sedang struggle dan takut gitu ya, cemas dalam kondisi kesehatan serviksnya, mungkin bisa loh berkonsultasi langsung dengan dokter kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita. Hari ini ada Dr. Nora Milasari, MKes SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, ini bicara tentang kanker serviks, ngomongnya aja sampai deg-degan gitu ya. Takut gitu. Takut kalau menjadi orang yang perempuan yang apa ya, akhirnya punya masalah, harus menghadapi masalah dengan serviksnya karena tingkat kematian juga sangat tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang serviks, kita harus kenalan dulu dengan organ ini. Sebenarnya secara anatomis posisinya di mana dan fungsinya apa sih, Dok? Oke. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang ada di serviks. Serviks itu apa sih? Gitu ya. Jadi yang pertama organ reproduksi wanita ya, kita belajar dari itu dulu deh. Iya. Ya kan ada internal, ada eksternal ya. Kalau yang internal itu ada namanya ovarium atau indung telur. Ya, itu organ yang menghasilkan sel telur dan hormonal. Terus kemudian ada saluran tuba ya, yang ada di atas rahim ya. Terus kemudian ada rahim atau uterus. Itu untuk tempat janin dan Rumahnya janin lah ya. Betul. Nah, di bagian bawah rahim itu ada yang namanya leher rahim atau serviks. Oke. Ya, itu serviks itu menghubungkan vagina ke atas ya. Oke. Nah, yang kanker serviks itu adanya di sana, Di leher itu. di leher rahim atau di mulut rahim, di porsio. Begitu. Fungsinya apa sih, Dok? Menghubungkan itu berarti masuk ke sperma dari sana. Betul. Gitu ya. Dan ini satu-satunya bagian dari organ reproduksi kita yang ada di luar. Betul. Yang bisa berhubungan dengan dunia luar gitu ya. Jadi serviks itulah tempat jalannya kalau melahirkan ya. Melahirkan bayi Yes. ya, melewatin mulut rahim atau serviks itu melewati vagina. Ya, terus kemudian serviks itu dari situ juga keluar darah haid. Ya, itu fungsinya. Ya itu ya sebagai jembatan, benar-benar sebagai jalan keluar dan masuk gitu ya. Nah, bayangkan bahwa memang serviks ini punya load kerja yang lumayan banyak ya, Dok ya, dibandingkan yang lain mungkin gitu ya. Jadi memang akhirnya bisa punya masalah. Apakah masalah-masalahnya langsung ke kanker serviks atau sebenarnya ada loh masalah-masalah lain yang bisa terjadi yang akhirnya nanti ujungnya bisa ada keganasan? Bisa ya. Jadi di serviks itu bisa ada polip ya, bisa ada terinfeksi yang lain. Terinfeksi yang bukan karena
kanker serviks ya, yang bukan karena virus HPV. Ya, tapi ujung-ujungnya bisa aja terinfeksi virus HPV ini. Ya. Berarti ini kalau kita bicara tentang serviks, berarti kankernya ini terjadi karena satu hal, yaitu virus. Ya, betul. Hanya karena itu berarti ya dok ya? Hampir 100% kanker serviks diakibatkan oleh virus HPV. Iya. Nah, masuknya virus HPV ini caranya apakah hanya dengan hubungan seksual saja atau ada yang lain? Iya, jadi hampir 100% juga karena akibat berhubungan seksual. Ya, betul. Karena jalan satu-satunya virus itu ke sana kan dari itu ya, dari hubungan seksual. Tapi tidak tidak ditularkan kalau seperti pemakaian handuk bersama gitu ya, itu tidak. Jadi dia tidak menular sifatnya? Tidak menular tanpa hubungan seksual? Iya, betul. Hanya bisa ditularkan karena hubungan seksual. Nah, ini yang menularkan kenapa? Apakah apa yang dibawa? Apakah memang sudah ada penyakit dari si pasangan sehingga bisa membawa si virus HPV atau bagaimana? Jadi apakah kurang bersih atau gimana dong? Jadi ini berhubungan dengan faktor-faktor resiko. Ya, faktor resiko. Jadi faktor resiko itu yang pertama berhubungan seksual di usia yang sangat dini, di bawah 18 atau 17 tahun. Ya, terus kemudian melahirkan 3 kali atau lebih, terus kemudian berhubungan seksual dengan multi partner. Lebih dari satu orang. Betul, atau berhubungan dengan individu yang gonta-ganti pasangan. Betul. Terus kemudian tidak menjaga kebersihan organ kewanitaan. Terus kemudian bisa karena terinfeksi virus HPV itu sendiri. Baik, gitu, iya. Berarti kalau ini kan 100%, hampir 100% ya karena hubungan seksual. Iya. Nah, penyebab itu medianya ya, tapi penyebabnya hampir 100% karena virus HPV. Virus HPV yang bisa masuk karena hubungan seksual. Nah, kalau misalkan apakah bisa terjadi ketika ada pria gitu ya, memang membawa tapi menggunakan kontrasepsi seperti kondom, apakah akan tetap ada istilahnya ada potensi? Ya, itu akan lebih melindungi. Ya, betul. Tapi bukan berarti menutup. Tidak. Jadi pastikan pasangan Anda sehat ya dan setia ya. Betul. Itu yang paling penting ya, dibandingkan ya udah nggak apa-apa deh ada alat kontrasepsi dan sebagainya, dibandingkan hal-hal demikian. Nah, apakah ini semua orang yang memang terbawa gitu, terpapar virus HPV akan terkena kanker serviks atau tergantung lagi dengan imun tubuhnya? Rata-rata perempuan ya itu sudah pernah terinfeksi virus HPV. Rata-rata? Betul. Tapi sekarang tergantung dengan imunitasnya. Rata-rata juga dia akan regresi sendiri ya, akan sembuh sendiri. Tapi pada perempuan yang imunitasnya kurang bagus, yang rendah, virus HPV terutama yang menyebabkan kanker serviks itu yang tipe 16 dan 18, dia akan berkembang menjadi kanker serviks. Berapa lama dok dari terpapar bisa akhirnya berkembang? Ya, jadi itu adalah masa inkubasi. Iya, masa inkubasi itu bisa dari 5 tahun sampai 15 tahun. 5 sampai 15 betul, tahun? malah sampai 20 tahun. Ya, sampai menunjukkan gejala. Biasanya kalau udah terinfeksi sekarang 15 atau 20 tahun yang lagi tentu udah stadium berapa gitu ya. Harga mati nggak ketika kan kita terinfeksi pasti nggak tahu ya dok ya kapan gitu, karena apa. Nah, kalau dalam 5 atau 15 tahun ini kita bisa menjaga pola hidup sehat, apakah ini bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya keganasan? Bukan itu aja. Apa dok? Ya, jadi kalau kita untuk menjaga, tentu kita harus rajin pap smear. Kita harus periksakan gitu ya. Apakah kita terinfeksi virus HPV atau tidak. Terus kemudian untuk mendeteksinya itu ya kita bisa pap smear atau tes IVA atau kita tes HPV. Ya, atau kalau ditemukan pemeriksaan inspekulo kita bisa langsung ambil biopsi kita untuk mendiagnosisnya. Iya. Jadi nggak cuma menjaga kesehatan imunnya aja ya dari luar, tapi memang juga harus ada pemeriksaan rutin seperti pap smear yang bisa melihat secara berkala ada nggak nih paparannya, kalau ada ya nanti penanganannya seperti apa gitu ya. Risiko nggak kehidupannya selama ini? Iya, betul. Itu harus benar-benar sadar ya. Nah, ini kan rata-rata memang
bisa tanpa gejala di awal, Betul. sampai harus malah menghadapinya sudah di fase yang cukup serius gitu ya, di grade yang akhir. Tapi sebelum masuk ke situ saya mau tahu dulu dok, ini ada jenis-jenisnya nggak sih? Dengan gejala yang mungkin lebih bervariasi. Maksudnya jenis-jenis Kanker kanker serviks serviks ya. Kanker serviks itu ada 2 jenis. Oke. Ya, yang pertama karsinoma sel squamous. Sel squamous itu adalah lapisan sel yang ada di bagian bawah serviks. Ya, itu adalah tipe kanker serviks yang terbanyak. Oke. Yang kedua adalah adenokarsinoma. Adenokarsinoma itu berasal dari sel-sel kelenjar yang ada di bagian atas. Oke. Ya. Jadi itu ada 2. Ada 2 macam. Dan penyebabnya, ini jenisnya dibedakan karena penyebabnya atau bagaimana dok? Itu dibedakan dari hasil pemeriksaan. Oh, posisinya Ya, saja betul. berarti. Ya. Tapi bukan karena jenis virus yang berbeda atau? Kebanyakan virus HPV yang menyebabkan kanker serviks itu ada tipe 16 dan 18. Oke. Nah, biasanya kalau yang tadi saya bilang di biopsi itu akan diperiksakan di laboratorium, akan dilihat di bawah mikroskop ini jenisnya apa. Oke. Apakah dari kedua sel jenis ini, squamous ataukah adenokarsinoma. dari 2 jenis HPV ini virus yang memang 16 dan 18 ini mana yang lebih berbahaya dok? Sama berbahayanya. Sama dua-dua. berbahayanya. Iya, betul. Dan kita nggak bisa pilih juga ya. Ya kalau bisa milih mah nggak ada ya dok ya. Iya. Jangan sampai terinfeksi. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini makin seru perbincangannya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang deteksi dini kanker serviks. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Nora Milasari, MKes SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok, berarti tadi kita sudah jelas ya faktor-faktor risikonya apa saja sih, bisa dicegah atau tidak, itu permasalahannya kita harus benar-benar aware ya, harus benar-benar rajin dan disiplin gitu. Nah, satu hal yang mungkin tindakan preventif yang bisa dilakukan adalah vaksin. Iya, Nah, betul. vaksin ini sendiri sejauh mana bisa membantu untuk pencegahan, dok? Sangat membantu, ya, sangat membantu. Bisa, tapi bukan sama sekali tidak bisa terinfeksi. Ya. Tidak akan bisa terinfeksi itu Betul, tidak ya? Tidak, ya. Tapi kalaupun terkena kanker serviks tidak akan separah kalau yang dia tidak vaksin HPV. Ya. Jadi bisa melindungi ya sekitar 80-90%. Wow, jadi lumayan banget ya dok ya? Iya. Jadi itu bisa dilakukan oleh semua perempuan yang memang sudah umurnya pas dan bisa dilakukan vaksin gitu ya. Iya. Dan ini sangat-sangat membantu untuk meminimalisir kemungkinan perburukan dari kondisi ketika terpapar ataupun memang sudah dalam keganasan. Iya, tapi jangan salah kaprah ya. Jadi itu kan pencegahan. Iya. Ya, tapi kalau seandainya sudah terkena terus kita vaksin itu bukan berarti bukan berarti iya, betul. Karena bukan mengobati. Benar. Karena itu kan mencegah ya. Pencegahan yang bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang mungkin nggak tahu nih dok ya. Ketika seseorang sebenarnya sudah terpapar, sudah ada gejala tapi nggak sadar gitu ya. Mungkin dia sudah dalam posisi mengarah pada keganasan. Tapi baru mau melakukan vaksin. Apakah ini vaksinnya akan berguna dok? Ya, tentu sebelum pemberian vaksin, kalau orang yang beresiko itu ada pemeriksaan, kita pemeriksaan pap smear dulu untuk menentukan apakah ini sedang terinfeksi atau terpapar atau tidak, gitu loh. Iya. Bagaimana ceritanya ketika diberikan pada orang yang memang sedang terpapar vaksinnya ini? Vaksinnya tidak diberikan, tapi pastinya nggak akan diberikan ya, tidak diberikan dulu. Ya. Karena nggak akan berguna juga saat itu kondisinya ya. Akan ada efek samping nggak? Apanya? Akan ada mungkin ada kondisi yang jadinya lebih buruk ketika vaksin diberikan atau cuma karena ini percuma saja diberikan. Jadi kalau saatnya sudah terinfeksi, kita akan menentukan ini stadium berapa, ya. Kalau seandainya sudah ditentukan, tentu kita akan mengatasi dulu, ya. Kita akan refer kepada onkolog, ya. Nah, itu ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, ya, tergantung itu stadium berapa, apakah stadium 0 in situ, apakah precancer ya, apakah stadium 1, 2, 3 atau 4.
Iya. Nah dok, kadang-kadang kan kita kalau misalnya nggak ada gejala gitu ya, belum lah kesadarannya di titik, kalau di Indonesia ini belum pada titik bahwa wah ini sih memang penting nih pemeriksaan berkala mau ada gejala pun atau tidak gitu. Karena mungkin berpikirnya kalau nggak ada gejala dites nanti nggak kelihatan ada apa gitu kan ya. Nah ini kondisinya kalau pap smear ketika tanpa gejala baik-baik saja, paparan HPV ini akan tetap terlihat nggak? Kalau tanpa gejala, tidak. Iya, tergantung seperti yang tadi dibilang, tergantung dengan daya tahan tubuhnya. Ya, jadi memang dianjurkan untuk pemeriksaan pap smear secara teratur ya. Jadi setiap 1 sampai 3 tahun. Seperti yang tadi udah dijelaskan, ini kan masa inkubasinya bisa sampai 5 tahun sampai 20 tahun. Jadi bisa aja pemeriksaan sekarang. Hasilnya normal. Tahun depan periksa lagi hasilnya normal. Iya. 3 tahun berturut-turut artinya kan 3 tahun ke belakang aman gitu. Iya. Ini bisa aja tahun keempat atau kelima ternyata terdeteksi. Iya. Oh ya. Gitu. Ya mau nggak mau harus dilakukan walaupun ya tidak bisa menjamin bahwa terlihat juga kondisi yang sebenar-benarnya ya. Oke, dok, kalau tadi kan kita bicara tentang pencegahannya, ada gejala nggak ada gejala. Nah ini gejalanya apa nih yang kadang-kadang terlewat, terus akhirnya kita nggak sadar. Kok sudah dalam posisi nggak baik-baik saja. Ada nggak gejala yang sebenarnya kita bisa sebenarnya kalau dini itu udah tahu gitu? Iya. Jadi gejalanya itu di awal kalau misalnya tidak pernah melakukan pap smear ataupun IVA sebelumnya, bisa aja keputihan ya, keputihan yang berkepanjangan, yang berbau, atau adanya pendarahan pasca berhubungan, pasca koitus. Nah itu harus segera diperiksakan ya, nah, dibawa ke dokter atau ke tenaga kesehatan ya, kita akan inspekulo. Kita bisa lihat apa yang menyebabkan pendarahan pasca koitus. Bukan berarti selalu kanker serviks, tidak. Bisa aja karena yang lain, apakah polip gitu ya. Nah sebaiknya kalau udah dilihat kita akan menentukan ini kita pap smear sekalian atau perlukah kita biopsi untuk menentukan ini apa. Gitu iya. Dan kebanyakan memang terdeteksinya itu terlambat. Nah kenapa? Karena gejalanya itu di awal-awal itu nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Jadi gejala itu timbul kalau sudah terjadi pendarahan postkoitus ya, atau ada keputihan yang seperti itu. Nah makanya di Indonesia kanker serviks ini masih merupakan peringkat kedua kanker terbanyak ya, di bawah kanker payudara. Iya betul, karena pas datang udah stadium sekian. Gak ada rasa nyeri dok? Kan rata-rata orang Indonesia taunya kalau sakit ada rasa nyeri aja nih. Pokoknya rasa nggak nyaman. Kalau yang masih fine-fine aja tanpa ada rasa, mau keputihan aja dibiarin kadang-kadang kan yang tanpa sadar. Nah ada rasa nyeri nggak? Baik itu mungkin dalam kondisi haidnya berlebihan dan nyeri, atau mungkin ketika berhubungan juga ada rasa nyeri. Biasanya rasa nyeri itu timbul kalau sel kanker itu sudah dia infiltrasi ke tulang, ke otot, ke organ di sekitar panggul. Itu akan menimbulkan rasa nyeri. Iya. Justru ketika belum ya nggak ada rasa nyeri sama sekali. Nggak ada. Dan kalau sudah nyeri dan dengan kondisi demikian biasanya sudah stadium berapa dok? Itu biasanya sudah di atas stadium 2B ya. Iya, biasanya apakah stadium 3 ataukah stadium 4. Jadi jarang sekali kita merasakan gejalanya di stadium-stadium 1 gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa ketahuan ya mungkin karena kebetulan pas pap smear gitu ya. Jadinya ketahuan. Nah kalau yang masih di stadium awal nih dan mungkin ketahuannya karena kebetulan. Ini masih dalam kondisi yang bisa diobati kah dok? Betul, masih bisa diobatin tergantung stadiumnya gitu ya. Bisa ada, apakah ada dilakukan tindakan. Misalnya stadium 1 gitu ya, bisa dilakukan resection gitu ya, jadi diambil jaringannya ya. Dan itu biasanya bisa sembuh sempurna ya, jadi tidak berkembang ke arah yang lebih ganas yang lagi. Ini hanya diambil saja atau perlu ada kemo selanjutnya untuk yang stadium ini? Biasanya stadium awal jarang di kemoterapi ya. Jadi kemoterapi, apakah radioterapi itu tergantung stadium kanker serviks ini yang ditemukan. Jadi kalau di stadium berapa tuh dok biasanya sudah mulai? Berarti posisinya radioterapi di atas kemoterapi atau justru kemo udah paling atas nih?
Tergantung juga ya. Oh, tergantung Jadi kondisinya kalau ya, Dok? stadium kanker serviks itu kan ada stadium 0, ada stadium 1, stadium 2, 2A, 2B gitu ya. Terus kemudian ada stadium 3 dan stadium yang terminal stadium 4 yang masih bisa dioperasi sampai stadium 2A. Oh, Kalau udah stadium 2B ya itu nggak bisa dioperasi. karena Jadi risikonya menyebar karena kan? dia udah menyebar. Jadi harus dilakukan kemoterapi dulu. Ya, itu ditentukan oleh nanti kita refer ke dokter onkolog. Oke. Iya. Jadinya ketika sudah menyebar justru nggak bisa lagi tuh Nggak bisa. diambil-ambil dulu ya. Iya. Tapi memang di kemo terlebih dahulu, istilahnya ditidurkan lagi dulu gitu ya, Dok ya. Iya. Baru bisa diambil tindakan. Baik. Jadi memang PR banget ya. Betul. Nanti kita masih lanjut nih tentang pengobatan kanker serviks, tapi usai jeda. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang deteksi dini kanker serviks dan masih bersama dengan Dr. Nora Milasari SPOG, MKes, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dan bagi pemirsa di rumah juga yang masih mau bertanya atau punya pertanyaan, boleh ya di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Oke. Dok, tadi kita terputus pada ini ada loh yang bisa dioperasi, ada yang enggak. Ada yang memang harus di kemo, Iya. dan memang ini posisinya mungkin stadiumnya sudah lumayan tinggi. Nah, orang kan kadang-kadang banyak kondisi, aduh di kemo ini pasti akan banyak perubahan, botak yang pertama kali gitu ya. Nah, untuk yang serviks ini akan mengalami efek samping apa, Dok, saat kemo biasanya? Tergantung ini ya. Ketahanan dia juga ya. Betul. Jadi pengobatannya itu kan ada yang operasi, ada yang kemoterapi, ada radioterapi ya. Jadi kalau kemoterapi itu biasanya yang efek jangka pendeknya itu mual, muntah-muntah, ya sakit kepala, ya gejala yang begitu ya. Nah gejala jangka panjangnya yaitu kebotakan gitu ya, hilangnya kesuburan karena kan kemoterapi. Bisa ya hilang kesuburan ya, Dok ya. Kan kena juga tuh ovarium atau indung telurnya, sehingga mungkin akan sulit untuk hamil nantinya gitu. Nah, ini bagaimana dengan siklus menstruasinya, terus juga mungkin perkembangan yang memang seharusnya siklus tiap bulannya perempuan. Ketika dia kanker serviks lalu menjalani kemo, ini kan pasti ada banyak hal yang akan terganggu juga gitu ya, Dok. Akan menjalani kehidupan seperti perempuan lainnya kah? Dia akan siklus menstruasi tiap bulan atau hormonnya akan jadi kurang seimbang atau gimana, Dok? Itu bisa terjadi hormon yang kurang seimbang ya. Jadi kadang siklus menstruasi kita bingung nih siklus menstruasinya gimana gitu ya, karena kanker serviks ini kan kadang terjadi perdarahan juga. Yang dikirain ini haid, padahal ternyata itu adalah perdarahan di luar siklus haid ya. Jadi seperti nggak teratur begitu. Tapi kalau yang dilakukan kemoterapi sehingga indung telurnya itu terpapar, tentu pasti akan mengganggu siklus haid atau siklus menstruasi. Dan dalam kondisi demikian, apakah ada yang bisa dilakukan, Dok? Maksudnya paling tidak untuk meminimalisir, karena kalau saat hormon nggak seimbang kan ya, Dok, banyak banget kan kendalanya. Apalagi kalau perempuan langsung breakout mukanya lah, berat badan akan bertambah lah. Ini apakah akan juga punya istilahnya respons demikian pada tubuhnya? Iya, itu resiko terapi ya, memang tetap harus dijalanin gitu. Jadi sebelum melakukan kemoterapi, dokter akan memberikan istilahnya informed consent dulu. Apa yang akan dirasakan, apa yang akan terjadi nantinya kalau diberikan kemoterapi. Ya, jadi kalau misalnya dokter akan jelaskan ini ada kanker serviks stadium sekian, kita akan melakukan tindakan ini. Ya, apakah operasi dulu, apakah kemoterapi dulu. Kemoterapi pun kalau seandainya kita berikan sekian siklus gitu ya, tergantung dengan stadiumnya juga akan dijelaskan juga. Nah biasanya pasien-pasien yang kemoterapi udah siap-siap aja tuh kalau seandainya mau kemoterapi, dia akan dokter juga akan memberikan terapi ya, misalnya untuk mencegah mual akan diberikan obat anti mual dulu sebelum pemberian kemoterapi. Ya walaupun mual itu kadang tetap aja muncul gitu, tapi kan akan ditekan
seminimal mungkin. Iya. Jadi itu gambarannya pemirsa, gambaran bagaimana pengobatannya ketika ketahuannya tuh sudah stadium lanjut gitu ya. Jadi yang memang harus dilakukan ya deteksi dini tadi, jangan sampai terjadi gitu ya. Nah dok, ini kan kadang-kadang ketahuannya tuh mungkin di waktu yang nggak ada sih, penyakit yang datang di waktu yang tepat tuh nggak ada gitu ya. Nah bisa nggak ini terjadi dan terlihat gitu ya ketika ternyata dalam posisi hamil, kanker serviksnya ada, itu gimana tuh dok? Walaupun jarang ada ya, hamil dengan kanker serviks. Kadang itu terdeteksi dokter gitu ya, hamil perdarahan. Kalau hamil dengan perdarahan kita harus periksa. Ya, jangan oh ini kurang penguatnya kasih obat ya, tidak. Kita harus periksa di bawah. Apakah ada tampilan yang mencurigakan, apakah ada perubahan sel, perubahan ke arah itu ya, metaplasia dan segala macam. Kalau memang perlu diperiksakan kita akan periksakan. Ya. Jadi jangan asal ini bleeding ya karena kurang penguatnya aja gitu ya. Kandungannya lemah. Padahal bisa jadi macam-macam ya. Nanti sebelum saya bahas nih akan ada masalahnya dengan janinnya enggak, pengobatan kayak gimana untuk ibu yang hamil dengan kanker serviks itu ya. Ada pertanyaan dulu dari pemirsa nih dok ya, lihat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya, dari @dinda. Selamat pagi dok, usia saya 32 tahun dan setiap haid pasti perut saya terasa sakit sampai tidak bisa beraktivitas. Apakah ini gejala kanker serviks atau saya perlu cek kanker serviks dan pemeriksaannya apa saja? Jadi sakit perutnya setiap kali haid dan sampai mengganggu aktivitas. Ini kan kadang-kadang ya kayak gitu langsung berpikir ya, karena ada sakit dok. Nah sebenarnya apakah nyeri demikian nih disebabkan oleh kanker serviks atau mungkin ada gangguan yang lainnya? Jadi sebenarnya ini harus ada informasi pemeriksaan yang lebih detail ya. Ini udah nikah atau belum gitu ya. Terus kemudian usia berapa, apakah pakai metode KB apa gitu ya. Jadi kalau nyeri di perut pada saat haid belum tentu karena kanker serviks. Bisa karena penyakit yang lain. Misalnya yang endometriosis. Endometriosis. Nah untuk mengetahui nyerinya karena apa, sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan yang terdekat untuk menentukan nyerinya ini karena apa dan mendapatkan terapi yang tepat. Karena nyeri saat haid itu mungkin ada, hampir semua merasakan, tapi kalau sudah sampai mengganggu aktivitas nih berarti ada masalah ya dok ya? Nggak bisa didiamkan walaupun ini bukan gejala khasnya dari kanker serviks. Mungkin ada masalah-masalah yang lain seperti endometriosis dan segala macam gitu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Dinda ya. Semoga bisa langsung berkonsultasi agar haidnya bisa dijalani dengan fase yang lebih nyaman. Baik. Ini balik lagi dok tadi ya. Lagi hamil terus kanker serviks bisa diobatin nggak di saat yang bersamaan? Nanti efeknya gimana untuk si janin? Ya, jadi inilah kendalanya ya. Hamil, kanker serviks terus hamil. Atau sebaliknya hamil terus kanker serviks baru ketahuan gitu ya. Tentu pengobatannya pasti akan tertunda, ya. Dokter akan melihat gitu ya, stadiumnya. Tentu tidak akan bisa diberikan kemoterapi pada saat hamil, ya. Jadi akan dilakukan pengobatan sesudah bayinya lahir, gitu. Ini gimana dok nasib si ibu? Apakah bisa ada kondisi-kondisi yang mungkin berbahaya kan karena memang harus stop kan gitu? Iya, jadi resiko-resikonya ibu hamil dengan kanker serviks bisa terjadi perdarahan ya, pada saat hamil ataupun pada saat bersalin. Terus kemudian bisa resiko pecahnya juga kanker serviks itu. Si mulut rahimnya bisa pecah? Bisa. Karena ada tekanan ya? Bisa jadi ya. Terus kemudian secara ini tidak begitu mengganggu perkembangan janin sih, ya. Kanker serviks ini tergantung dengan ibunya ya, tergantung dengan ibunya juga dan tergantung dengan stadiumnya juga. Gitu. Nah ini ada nggak sih mungkin stadium sekian dia masih bisa melahirkan normal atau justru dengan orang yang punya kanker serviks tidak ada harapan lagi untuk bisa melahirkan normal karena kan harus melewati bagian itu gitu. Gimana? Karena ada resiko yang tadi saya sebutkan itu, dokter biasanya melakukan persalinan lewat sesar. Apapun stadiumnya ya, berapapun stadiumnya, pokoknya biasanya sudah dilakukan? Enggak, kadang kalau stadium awal atau stadium 0 kita kan nggak tahu. Kalau kanker serviks bisa aja normal. Ya. Bisa aja lahir normal, tapi kalau udah stadium 2 ke atas, biasanya dokter akan
melakukan perdarahan sesar, nanti dilanjutkan dengan pengangkatan rahim. Lanjut Ya, langsung? Betul. Kenapa bisa. dok? Karena emang terapinya begitu. Oh, terapinya Ya, begitu? betul. Kalau jadi di bawah stadium maksimal stadium 2A, terapinya adalah angkat rahim. Iya, itu yang namakan histerektomi radikal. Aduh, sedih sekali ya. Betul. Itu nggak bisa jadi pilihan berarti ya? Atau pasien masih? Jadi nggak bisa sesar lahirkan bayi terus tutup lagi tanpa ada lanjutannya. Ya, jadi memang diangkat rahimnya terus kemudian dilanjutkan kemoterapi atau radioterapi tergantung kebutuhannya. Itu dia, ternyata struggle sekali untuk Ya, penyakit betul. ini. Jadi memang yang lebih baik adalah ya dihindari ya dok ya. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kanker serviks dan masih bersama dengan Dr. Nora Milasari MKes SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok, ini kan karena posisinya di mulut rahim, ada beberapa mungkin yang kontrasepsi yang memang ditanam gitu ya di dekat area situ. Nah, apakah ini bisa ada masalah ketika masih kanker serviks dan masih ada tertanam di sana? Apakah memang harus ada tindakan segera untuk diambil atau gimana dok? Jadi kalau yang kanker serviks dengan IUD di dalam. Iya betul. Jadi kita bukan tindakan yang sebenarnya adalah kita atasin gitu loh. Apa tindakan yang tepatnya untuk penderita ini. Jadi bukan berarti ada IUD dia kanker serviks kita lepas IUD-nya. Oh, kan tidak gitu. juga ya? Iya, kalau emang diperlukan tindakan operasi, ya udah dioperasi. Dengan IUD di dalam ya nggak masalah gitu loh. Oke. Ya. Nah kalau IUD masih di dalam berarti kan masih ada istilahnya fungsinya untuk pencegahan kehamilan gitu ya. Nah apakah orang yang tiba-tiba nih baru ketahuan terus dia kanker serviks mungkin masih di stadium awal. Ini kan mungkin banyak nih orang jadi masih boleh berhubungan seksual nggak? Masih. Masih? Masih, kalau stadium awal masih. Masih boleh? Masih. Akan memperberat risikonya nggak atau perburukannya dok? Itu kan ada terapi. Terapi. Kita berikan, dokter berikan, iya betul. Tapi stadium awal nggak masalah sih. Ya, bisa. Jadi aman saja ya? Ya, bisa dengan menggunakan pelindung, kondom gitu ya. Itu masih aman. Ya. Dia akan menularkan suatu hal nggak ke pasangannya? Tidak? Pasangannya? Iya. Ya bisa aja kan karier ya. Iya ya. Iya. Jadi makanya, bisa saja ya. Iya, makanya jangan bergonta-ganti pasangan gitu ya. Jangan sampai ada risiko-risiko yang dibuat sendiri lah gitu ya. Nanti akhirnya jadi masalah buat dirinya sendiri. Oke, nah kalau begitu berarti kan ini banyak sekali kondisinya memang di usia-usia yang sudah lumayan ya dok, yang 40 ke atas. Tapi akhir-akhir ini kan fenomenanya lebih muda nih dok. Apa sih yang menyebabkan kok jadi lebih muda orang-orang yang didiagnosa kanker serviks? Iya, jadi yang lebih muda itu biasanya itu berhubungan seksualnya juga jauh lebih muda, lebih awal gitu ya. Yang sebagaimana kita tahu sel-sel itu kan serviknya itu kan belum kuat gitu ya istilahnya, sehingga lebih gampang terpapar. Ya lebih gampang terpapar. Beda dengan usia yang di atas 18 tahun, yang artinya sebenarnya sih lebih kuat gitu ya, dengan apalagi dengan daya tahan tubuh yang bagus. Oke. Ya, pada dasarnya kan memang setiap wanita pasti pernah terpapar virus HPV. Pasti pernah terpapar. Namun kapan dan saat yang mana gitu ya dok ya? Nah virus HPV ini kan banyak ya. Sekarang itu udah terdeteksi lebih dari 100 macam. Oh. Ya virus HPV. Tapi tidak semuanya ganas. Ya tidak semuanya ganas. Yang ganas yang terdeteksi adalah tipe 16 dan 18. Tapi ada juga tipe-tipe lain yang tidak ganas tapi mengganggu juga. Contohnya dok? Ya tipe 6, 11 gitu ya. Mengganggunya dia akan ada gangguan apa? Ya misalnya penyebab kutil kelamin. Ya kan virus HPV juga. Apa kondiloma itu ya? Betul, kondiloma. Tapi dia nggak ganas gitu. Tapi serem ya dok ya? Iya, betul. Oh itu bisa jadi kutil kelamin? Iya, bisa. Itu karena HPV yang tipe yang lain. Dan semua HPV memang penularannya pasti dengan hubungan seksual atau ada yang lain? Oh bisa yang lain. Tapi contohnya, kalau kanker serviks kebanyakan memang seksual.
Kalau yang lain? Kalau yang lain ya bisa apa namanya, Kurang bersih atau gimana? kebersihan. Kebersihan yang Betul, paling utama kebersihan ya. ya. Itu dia, kadang-kadang kita berpikir, enggak saya nggak pernah gonta-ganti pasangan, tapi misalnya kurang Iya, bersih, betul. bisa Vaginal aja. hygiene-nya ya. Iya, Betul. terpapar virus HPV yang lain yang akhirnya jadi punya penyakit yang lain ya dok ya. Betul. Nah berarti memang ini perlu jadi perhatian khusus, apalagi yang sudah nyonya, sudah memang tahu diri bahwa seksual aktif gitu ya, Iya. kegiatan seksual aktif yang dipastikan harus dengan pasangannya Iya. gitu ya. Tapi ini tetap harus bisa melakukan pemeriksaan berkala. Berarti Iya. pemeriksaan berkalanya pap smear ini yang dianjurkan berapa lama dok jedanya? Bisa 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 Ya, tahun. tergantung juga kepentingan keperluannya gitu ya. Kadang kalau ada yang dirasa dokter perlu untuk pemeriksaan lagi, bisa aja 6 bulan lagi gitu. Oke. Bisa setiap tahun. Bisa kalau nggak ada apa-apa udah 3 tahun lagi boleh gitu periksa. Jadi kalau ada indikasi-indikasi nih sepertinya atau mungkin kayaknya nggak gitu benar-benar Iya, sehat gitu ya dok ya, Iya. mungkin setahun sekali. betul. Tapi kalau memang baik-baik saja dan tidak ada indikasi yang berbahaya, ya udah 3 tahun oke lah ya. Iya. Oke lah ya sebenarnya, nggak kayak periksa gigi yang 6 bulan sekali gitu ya dok ya. Dan Iya. ini mungkin akan lebih bisa menjaga diri kita juga. Iya. Mungkin kadang-kadang kan merasa nggak mau tuh karena ngerasa nggak nyaman gitu ya dok ya. Tapi sekarang akan lebih sudah canggih dan akan lebih nyaman nggak pemeriksaan ini? Lebih nyaman sih. Ya, jadi kalau dulu kan pap smear ataupun apa namanya teen prep gitu ya. Tapi sekarang ada lagi yang mendeteksi yang tes HPV. Oh, Langsung iya tes HPV. itu caranya Itu hampir sama pengambilannya, cuman langsung bisa terdeteksi gitu ya virus HPV-nya tipe berapa gitu ya. Jadi itu lebih enak lagi. Oh ya ada atau oh nggak ada gitu. Iya. Dan pengerjaannya lebih nyaman ya dok ya? Lebih nyaman sih. Baik, mau nggak mau, setidak nyaman apapun kalau itu buat kesehatan kita ya kita lakukan. Betul. Ya dok ya. Dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Iya. Ini banyak banget membuka wawasan kita terhadap kondisi-kondisi yang bisa jadi risiko kanker serviks. Thank you. Sama-sama, Tetap jaga kesehatan ya dok Mbak ya. Dika. Baik, pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga tips dari dokter kita hari ini bisa membantu Anda untuk lebih aware, peduli, dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang Anda sayang. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun dan dimanapun, serta bisa menyaksikan program-program unggulan The ITV. Saya Astia Dika pamit undur diri. Saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi hanya di The ITV dan juga di kanal YouTube Bincang Sehati The ITV. Sampai jumpa.